Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Rahmawati Marlia Sengaji. Saya mahasiswi semester 2 dengan NIM 2107010040, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang sistem saraf pada manusia. Pokok-pokok bahasan yang akan saya bahas di sistem saraf manusia ini yaitu yang pertama tentang pengertian atau definisi sistem saraf, yang kedua tentang fungsi sistem saraf, yang ketiga tentang struktur organ sistem saraf, yang keempat tentang mekanisme kerja sistem saraf, yang kelima masalah kesehatan atau gangguan yang timbul di sistem saraf, dan yang terakhir upaya penanggulangannya. Langsung saja kita masuk pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian atau definisi sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan atau mengendalikan seluruh aktivitas yang terjadi di tubuh. Nah, sistem saraf ini memungkinkan kita untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernafas, serta semua aktivitas mental termasuk belajar, berpikir, dan mengingat. Jadi kemampuan untuk dapat memahami, belajar, dan memberi respon terhadap suatu rangsangan merupakan hasil kerja integrasi dari sistem saraf yang puncaknya adalah dalam bentuk kepribadian dan tingkah laku seorang individu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang fungsi sistem saraf. Fungsi sistem saraf yang pertama yaitu mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh. Kemudian informasi tersebut akan dikirimkan ke otak dan sumsum tulang belakang. Nah, di otak dan sumsum tulang belakang, informasi tersebut akan diolah dan diproses. Kemudian hasil informasi yang sudah diolah dan diproses tersebut akan dikirimkan lagi ke otot, kelenjar, dan organ tubuh sehingga dapat merespon dengan tepat dari informasi tersebut. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu tentang struktur organ sistem saraf. Nah, struktur organ sistem saraf ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat berfungsi sebagai penerima informasi dari semua area tubuh dan kemudian mengkoordinasikan informasi tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Organ tubuh yang termasuk dalam sistem saraf pusat yaitu yang pertama, otak. Otak merupakan organ yang sangat penting dan memiliki fungsi-fungsi yang kompleks seperti kecerdasan, kesadaran, ingatan, dan lain sebagainya. Nah, besar otak ini kurang lebih 2 genggaman tangan dengan berat kurang lebih 1.500 gram. Saraf otak ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, cerebrum atau otak besar. Cerebrum atau otak besar merupakan bagian yang sangat penting dari otak yang terdiri dari 2 hemisfer. Nah, otak besar ini memiliki berat 83% dari total berat otak. Cerebrum terdiri dari cerebral cortex yang memiliki 4 area, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Bagian yang kedua yaitu brainstem atau batang otak. Brainstem adalah seikat jaringan saraf di dasar otak. Nah, fungsinya adalah sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan antara otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dengan otak. Brainstem ini terdiri dari 3 struktur utama, yakni otak tengah, pons, dan medula oblongata. Bagian yang ketiga yaitu diencephalon. Nah, diencephalon ini adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan struktur-struktur di sekitar ventrikel ketiga dan membentuk inti cerebrum atau otak besar. Nah, diencephalon berperan sebagai pengendali motorik, penggantian informasi alat indera, dan pengendalian fungsi otonom dari berbagai tubuh. Bagian terakhir dari saraf otak yaitu cerebellum atau otak kecil. Cerebellum atau otak kecil merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang terletak di atas batang otak. Nah, bagian ini terletak di belakang kepala dan dekat dengan leher bagian ujung atas. Otak kecil ini atau cerebrum ini memiliki fungsi untuk
pengontrol kontraksi otot, postur, dan keseimbangan tubuh. Yang berikut kita masuk pada organ sel saraf neuron. Neuron merupakan sel-sel yang sangat kompleks. Meskipun beragam strukturnya, semua sel saraf mempunyai badan sel atau sel body yang fungsinya sangat penting dalam kerja sistem saraf. Neuron ini terdiri dari 3 bagian, yaitu dendrit, badan sel, dan akson. Bagian pertama dari sel saraf neuron yaitu dendrit. Nah, dendrit ini merupakan percabangan dari badan sel saraf yang berupa tonjolan sitoplasma yang pendek dan bercabang-cabang. Yang kedua yaitu badan sel. Badan sel merupakan tempat proses dari impuls yang diterima oleh ujung saraf. Bagian yang ketiga yaitu akson. Nah, akson ini merupakan serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Dendrit memiliki fungsi yaitu untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel, sedangkan badan sel memiliki fungsi yaitu menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Nah, akson ini berperan dalam mengantarkan impuls dari badan sel ke sel efektor yang nantinya akan menghasilkan sebuah respon tubuh yaitu berupa gerakan. Organ yang berikut yaitu sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang adalah kumpulan serabut saraf yang berada di sepanjang tulang belakang yang membentang dari bagian bawah otak hingga ke punggung bagian bawah. Panjang sumsum tulang belakang ini sekitar 42-43 cm. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh rangka tulang belakang dan dilapisi oleh meninges. Yang berikut adalah sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi ini merupakan sistem saraf yang menghubungkan saraf pusat dengan anggota-anggota tubuh. Sistem saraf tepi ini berfungsi untuk menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh. Sistem saraf tepi ini terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah sistem saraf yang berfungsi untuk mengontrol aktivitas tubuh yang terjadi tanpa kita sadari. Nah, sistem saraf otonom ini terbagi menjadi 2 macam bagian, yaitu sistem simpatik dan sistem parasimpatik. Nah, yang pertama sistem simpatik. Sistem simpatik ini mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri. Sistem simpatik ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman di lingkungan. Nah, yang berikut sistem parasimpatik. Sistem parasimpatik ini berguna menjaga fungsi tubuh agar tetap normal setelah ada sesuatu yang mengancam pada diri. Yang berikut yaitu sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik adalah sistem saraf yang membawa informasi dari dan ke sistem saraf pusat. Nah, sistem ini terdiri dari serabut saraf perifer. Fungsi dari saraf ini yaitu mengambil informasi sensorik atau sensasi dari organ perifer seperti kulit dan nantinya akan dibawa ke sistem saraf pusat. Saraf somatik ini juga membawa respon keluar dari otak untuk menghasilkan respon berupa gerakan. Baik, selanjutnya kita masuk pada pokok bahasan yang keempat, yaitu tentang mekanisme kerja sistem saraf. Ketika tubuh menerima sebuah rangsangan, maka sel reseptor ini akan mengirim informasi atau pesan tersebut dalam bentuk impuls berupa arus listrik untuk diteruskan ke saraf sensorik. Nah, setelah itu pesan atau informasi tersebut akan dibawa ke otak untuk diproses dan diartikan. Setelah diproses dan diartikan, otak kemudian akan memerintahkan anggota gerak atau organ tubuh untuk merespon sesuai dengan pesan atau informasi tersebut. Yang berikut kita masuk pada pokok bahasan yang kelima, yaitu tentang masalah atau gangguan yang terjadi di sistem saraf. Di sini saya hanya akan menjelaskan salah satu jenis penyakit yang terjadi di sistem saraf, yaitu meningitis. Meningitis adalah kondisi peradangan pada selaput pembungkus otak dan sumsum tulang belakang. Nah, selaput ini disebut sebagai selaput meninges. Meningitis ini merupakan salah satu jenis penyakit saraf yang kerap dialami oleh seseorang,
terutama pada bayi, anak-anak, dan para remaja. Peradangan pada selaput otak ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, tetapi bisa juga terjadi akibat penyakit non-infeksi, seperti alergi obat atau sarkoidosis. Penderita meningitis ini biasanya mengalami beberapa gejala seperti sakit kepala yang sangat hebat, demam tinggi, dan leher kaku. Apabila penyakit ini tidak ditangani dengan cepat dan tepat, maka penyakit meningitis ini bisa mengakibatkan kerusakan permanen pada otak dan memicu komplikasi seperti kejang dan gagal ginjal. Maka upaya penanggulangan atau pencegahan penyakit meningitis ini dapat dilakukan dengan mengurangi kemungkinan penyebaran infeksi atau bakteri dan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat dengan cara: pertama, cuci tangan dengan sabun dengan benar tiap kali beraktivitas. Yang kedua, jaga jarak dengan orang yang sedang terinfeksi. Yang ketiga, gunakan masker apabila sedang sakit. Yang keempat, rutin berolahraga. Yang kelima, yaitu pilih makanan yang telah dipasteurisasi, yaitu seperti susu, jus buah, telur, dan lain sebagainya. Yang keenam, yaitu menghindari asap rokok. Dan yang terakhir, yaitu istirahat yang cukup. Selain beberapa upaya tersebut, pencegahan penyakit meningitis ini juga dapat dilakukan dengan menerima vaksinasi. Nah, vaksinasi yang digunakan untuk mencegah penyakit meningitis ini yaitu vaksin HIV, vaksin pneumokokal, vaksin meningitis C, vaksin MMR, vaksin meningitis B, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi tentang sistem saraf pada manusia. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semua.